Ya, jadi sebenarnya begini ya, di dalam bernegosiasi itu sebenarnya banyak gaya yang kita sebutkan gaya negosiasi. Ada beberapa gaya lah kita katakan ya. Yang pertama kalau boleh saya sebutkan itu adalah gaya negosiasi yang tipenya bulldozer. Ya, kalau bulldozer itu kan gayanya itu mau menang sendiri gitu ya. Mau menang sendiri sementara tujuan dan harapan kebutuhan dari pihak mitra negosiasi agak sedikit kita abaikan. Nah, itu kita mau menang sendiri, yang namanya gaya negosiator yang bulldozer, main tabrak saja. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan gaya kebalikannya, yaitu gaya duta besar. Gaya duta besar itu dia ngalah sifatnya, ya, hanya mementingkan kepentingan mitra negosiasinya, sementara tujuan dan harapan kita sendiri kita korbankan, kita kalahkan. Nah, ini namanya tipe gaya negosiasi yang duta besar. Ya, kita hanya lebih mementingkan membangun hubungan daripada mencapai tujuan yang mau kita harapkan. Yang ketiga, itu adalah gaya negosiasi yang disebut dengan order taker. Order taker ini adalah gaya negosiasi di mana kita tidak terlalu berani untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan maksud kita, dan kita juga kurang terampil di dalam membangun relationship atau hubungan baik dengan mitra negosiasi kita. Ya, kita hanya nerima saja, gitu ya. Dan yang keempat, yang terbaik adalah gaya negosiasi yang profesional. Yang disebut dengan gaya profesional ini adalah di mana kita bernegosiasi, kita harus menyampaikan ide-ide, tujuan-tujuan, dan harapan-harapan kita dengan lebih baik. Dan ketika kita menyampaikan tujuan-tujuan kita tadi, kita jangan lupa juga jadi membangun hubungan relationship jangka panjang. Nah, jadi di dalam bernegosiasi saat kita menghadapi deadlock, gaya mana sih yang harusnya kita gunakan? Saran saya sih tetap menggunakan gaya negosiator yang profesional, ya, baik dalam keadaan negosiasi yang mulus maupun di dalam negosiasi yang deadlock. Karena di dalam gaya negosiasi profesional, meskipun terjadi deadlock, negosiator profesional tidak menyerah begitu saja. Dia akan tetap menjalin hubungan, karena perlu kita ingat bahwa negosiasi tidak selalu berjalan cepat, berjalan mulus. Terkadang memang butuh waktu. Nah, pada saat butuh waktu itulah deadlock tadi, membangun hubungan sangat diperlukan. Tips-tips dari saya kalau kita ingin bernegosiasi dan ingin menjadi negosiator yang profesional. Yang pertama, persiapan. Persiapan itu hampir menyelesaikan, ya boleh dikatakan sampai 70% dari proses negosiasi itu. Ya, persiapan. Entah itu persiapan mulai dari penggalian data, informasi, karakter orangnya, variabel-variabel yang nanti akan kita gunakan, dan sebagainya. Jadi persiapan itu sangat menentukan suksesnya suatu negosiasi. Ya. Yang kedua, cobalah siapkan peluru-peluru kita. Peluru-peluru ini maksudnya adalah variabel-variabel yang nantinya bisa kita negosiasikan. Jadi ketika kita maju bernegosiasi, jangan hanya negosiasinya itu kita menggunakan variabel 1 atau 2, setelah itu kita nggak punya lagi konsesi yang bisa kita pertukarkan. Jadi harus semakin banyak variabel yang kita gunakan di dalam bernegosiasi, itu semakin baik. Ya. Yang ketiga, jangan lupa bahwa namanya negosiasi itu kan ada ilmunya, ada seninya. Di sana ada strategi, ada taktik. Jadi, pihak-pihak masing negosiator ini pastilah mempunyai strategi dan taktik-taktiknya untuk memenangkan suatu proses negosiasi. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar juga, ya, menggunakan skill-skill, strategi, dan taktik dalam bernegosiasi. Tidak hanya dalam proses menegosiasikan, tapi juga dalam strategi dan taktik bagaimana cara mengcounter strategi dan taktik dari pihak lawan atau pihak mitra negosiasi kita. Kalau si mitra negosiasi kita menggunakan strategi harga misalnya, kita harus mengcounternya dengan apa?
Kalau menggunakan strategi buying time, kita harus mengcounternya dengan apa? Nah, ini strategi yang juga harus kita persiapkan. Kemudian yang keempat, kita jangan kaku dalam bernegosiasi. Ingat, jangan kaku. Kita harus fleksibel. Nah, fleksibilitas kita ini tadi, itulah tergantung dari kesiapan kita dan variabel-variabel atau peluru-peluru yang kita persiapkan tadi. Tapi kalau peluru dan variabel-variabel kita tadi sedikit, nah inilah yang bisa menyebabkan kita jadi kaku orangnya. Ya. Yang kelima, jangan bawa kesulitan di dalam bernegosiasi ini menjadi urusan personal. Seringkali orang yang baperan gitu. Apa-apa dibawa ke pribadi, sakit hati gitu ya. Itu nggak boleh di dalam bernegosiasi. Negosiator yang profesional, dia tidak baperan. Dia memikirkan alternatif-alternatif, cara-cara lain. Ya, jangan dibawa ke dalam masalah pribadi. Itu ya. Yang terakhir, jika negosiasi kita berjalan deadlock, ingat ya teman-teman, bahwa negosiasi itu tidak selalu berjalan mulus. Ada bisa jadi juga deadlock. Nah, kalau terjadi negosiasi deadlock, yang perlu kita lakukan adalah pertama, evaluasi. Cara-cara kita tadi apa yang salah, apa yang kurang pas, apa yang kurang siap. Ya, supaya untuk maju berikutnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, yaitu tadi, kalau terjadi benar-benar deadlock, ingat teman-teman, kadang-kadang di pihak lawan atau mitra negosiasi kita, dia butuh waktu untuk tidak begitu cepat dalam mengambil keputusan deal dengan kita. Dia butuh waktu, butuh proses, butuh analisa yang mendalam, butuh perbandingan dengan pihak-pihak mungkin kompetitor kita dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan putus asa. Nah, dan berikutnya tetap membangun hubungan baik. Ada kalanya suatu negosiasi itu berjalan cepat, ada kalanya negosiasi juga bisa berjalan prosesnya panjang dan lama, butuh waktu. Oleh karena itu, jangan melupakan hubungan yang baik. Jaga hubungan baik terus. Say hello, say kontak terus dengan mitra negosiasi kita. Demikianlah tips-tips negosiasi dari saya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Juga share ke sahabat profesional lainnya agar bisa mendapatkan manfaat dari video di Foster & Bridge Indonesia.